I got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down, on the glass, on the ground. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bukti-bukti evolusi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi bukti-bukti evolusi, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian evolusi itu? Evolusi adalah perubahan, perkembangan, dan pertumbuhan yang terjadi berangsur-angsur sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama. Perubahan-perubahan ini terjadi karena 3 kombinasi utama. Yang pertama, variasi, yang kedua, reproduksi, dan yang ketiga, seleksi alam. Ketika organisme melakukan reproduksi, keturunannya akan memperoleh sifat-sifat baru yang dihasilkan dari perubahan gen ataupun mutasi ataupun transfer gen yang didapatkan dari antar spesies ataupun antar populasi. Nah, pada spesies yang berproduksi secara seksual, kombinasi gen juga diperoleh melalui rekombinasi genetika antar spesies dan antar populasi. Evolusi juga didorong melalui seleksi alam. Seleksi alam ini adalah proses yang menyebabkan sifat-sifat bergunalah yang akan terwaris kepada keturunannya. Karena sifat-sifat berguna ini yang akan membuat keberlangsungan berproduksi antar populasi menjadi semakin kuat. Sehingga sifat-sifat yang tidak berguna semakin dihilangkan ataupun tidak terwariskan kepada generasi selanjutnya. Semenjak dipublikasikan, evolusi menuai banyak pertentangan. Nah, makanya pada video kali ini kita akan mempelajari bukti-bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama adalah homologi pada organ-organ makhluk hidup. Petunjuk tentang adanya evolusi dapat dipelajari dari studi tentang struktur organ berbagai makhluk hidup yang memiliki persamaan. Misalnya, anggota tubuh yang dimiliki oleh vertebrata. Semua anggota gerak vertebrata berupa sepasang kaki, tangan, dan sayap. Anggota gerak tersebut memiliki jari, adanya tulang radius, dan ulna, dan lain-lain. Kesamaan anggota gerak tidak hanya meliputi tulang, tetapi juga otot, saraf, persendian, dan pembuluh darah. Semua kesamaan tersebut menunjukkan bahwa organ tersebut berasal dari struktur yang sama yang dikenal dengan homologi. Kesamaan tersebut juga diperlihatkan pada perkembangan embrio vertebrata bahwa hampir semua embrio mempunyai struktur dasar yang sama. Contoh nyata yang telah diteliti oleh para ilmuwan adalah burung finch. Burung finch adalah burung yang satu genus dengan burung pipit yang berada di Kepulauan Galapagos. Beragam burung finch yang ditemukan di Kepulauan Galapagos ini diduga berasal dari nenek moyang yang sama. Burung finch diduga mengalami isolasi geografis sehingga sekarang ini ditemukan burung finch dengan berbagai macam bentuk paruh. Bentuk paruh disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Perbedaan bentuk paruh ini diduga sebagai salah satu reaksi adaptasi terhadap habitat yang telah berbeda-beda. Burung-burung finch yang berukuran sedang yang dulu diteliti oleh Darwin ternyata perlahan-lahan memperkecil paruhnya untuk mendapatkan aneka jenis biji-bijian. Perubahan ini mulai terjadi sekitar 20 tahun setelah kedatangan burung pesaing mereka yang berukuran lebih besar dan memperebutkan sumber makanan yang sama. Adaptasi dari burung finch ini merupakan struktur atau perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi organ tertentu yang menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Variasi burung finch yang ada pada saat ini mempunyai beragam bentuk paruh yang disesuaikan dengan cara hidupnya. Hal ini jelas diakibatkan oleh kombinasi perubahan acak dalam skala kecil pada sifat organisme secara terus-menerus yang diikuti oleh seleksi alam varian yang paling cocok terhadap lingkungannya. Dengan demikian, homologi paruh pada beragam variasi burung finch dapat dijadikan sebagai salah satu bukti adanya evolusi, dan burung finch merupakan contoh fosil hidup adanya evolusi. Bukti evolusi yang kedua adalah adanya organ vestigial. Gagasan organ vestigial kali pertama dikemukakan sekitar seabad yang lalu. Menurut para evolusionis, di dalam tubuh sebagian makhluk hidup terdapat sejumlah organ yang tak berfungsi. Organ-organ ini telah diwarisi dari para moyang dan secara bertahap menjadi vestigial atau kehilangan manfaat karena jarang dipakai. Ketika adaptasi terjadi melalui modifikasi,
Perlahan pada struktur yang telah ada, struktur dengan organisasi internal dapat memiliki fungsi yang sangat berbeda pada organisme terkait. Ini merupakan akibat dari struktur leluhur yang diadaptasikan untuk berfungsi dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah pada tulang, sayap kelelawar. Secara struktural sama dengan tangan manusia dan sirip anjing laut. Oleh karena struktur leluhur yang sama yang mempunyai 5 jari. Selama adaptasi, beberapa struktur dapat kehilangan fungsi awalnya dan menjadi struktur vestigial. Struktur tersebut dapat memiliki fungsi yang kecil atau sama sekali tidak berfungsi pada spesies yang sekarang, namun memiliki fungsi yang jelas pada spesies leluhur atau spesies lainnya yang berkerabat dekat. Contohnya meliputi pseudogon, sisa mata yang tidak berfungsi pada ikan gua yang buta, sayap pada burung yang tidak dapat terbang, dan keberadaan tulang pinggul pada ikan paus dan ular. Contoh struktur vestigial pada manusia meliputi geraham bungsu, tulang ekor, dan umbai cacing. Yang ketiga adalah ditemukannya data fosil. Fosil merupakan makhluk hidup atau sebagian dari makhluk hidup yang tertimbun oleh pasir, tanah, lumpur yang akhirnya membatu, yang kadang-kadang hanya bekas-bekas organismenya saja. Pada umumnya, fosil yang telah ditemukan terdapat dalam keadaan tidak utuh, yaitu hanya merupakan suatu bagian atau beberapa bagian dari tubuh makhluk hidup. Hancurnya tubuh makhluk hidup yang telah mati disebabkan karena pengaruh air, angin, bakteri pembusuk, hewan-hewan pemakan bangkai, dan lain-lain. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, yaitu mulai dari sederetan fosil-fosil yang telah ditemukan dalam lapisan batuan bumi, yang dari tua sampai ke yang muda, menunjukkan ada perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur, maka dapat disimpulkan bahwa fosil merupakan petunjuk adanya evolusi. Dengan membandingkan struktur tubuh hewan masa lampau yang telah menjadi fosil dengan hewan yang sekarang, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau dapat berbeda dengan keadaan lingkungan sekarang. Nah, yang keempat adalah adanya organ yang mengalami rudimentasi. Rudimentasi merupakan proses terjadinya pengecilan suatu organ. Rudimentasi organ merupakan petunjuk adanya evolusi. Organ yang berguna pada suatu makhluk hidup bisa jadi pada makhluk hidup lain kurang berguna. Misalnya, tulang ekor pada manusia yang kurang berfungsi, namun pada kelompok mamalia lain seperti kucing, kanguru, kuda, sapi sangat berkembang dan berfungsi sebagai ekor, dan contoh-contoh lainnya. Data fosil untuk kelompok kuda dan primata cukup lengkap dan dapat mendeskripsikan evolusi yang terjadi pada dua kelompok hewan tersebut. Contohnya adalah bentuk evolusi dari kaki Epipus menjadi kaki kuda. Panjang alat gerak diperhatikan dan pada bertambahnya panjangnya kaki, jumlah jari yang lebih sedikit yang disesuaikan oleh kehidupan padang rumput. Kaki depan terdiri dari 4 jari dan 1 jari mengalami rudimentasi. Sedangkan kaki belakangnya mempunyai 3 jari dan 2 jari mengalami rudimentasi. Bentuk jari tengah semakin panjang dan besar dibandingkan dengan jari moyangnya. Ujung jari setiap kaki ditutupi oleh kuku. Berkurangnya jari, postur tubuh yang lebih besar dan tengkorak memanjang lebih streamline, maka hewan ini dapat berlari lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindarkan diri dari predator. Demikian pula volume otak bertambah besar dan kompleks. Oke teman-teman, itulah tadi tentang bukti-bukti evolusi. Semoga bermanfaat.